Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrizal Siregar dengan NIM 2336045. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Kiki Yasdomi Eskom Mkom, guys. Jadi ini adalah salah satu tugas besar kami, yaitu tugas UAS. Kita bisa sebut tugas UAS, kawan-kawan. Nah, jadi tugas dari dosen kami ini ialah mencari sebuah studi kasus atau permasalahan yang akan kita pecahkan. Kemudian setelah kita mendapati masalahnya, kita cari solusinya, guys. Nah, setelah kita mendapati solusinya, kita buat projectnya di aplikasi DevC++, kawan-kawan. Nah, jadi di sini saya sudah mendapati satu studi kasus yang mungkin sering terjadi ya, kawan-kawan, di dunia pekerjaan, yaitu pemuat kelapa sawit, kawan-kawan. Oke. Jadi judul studi kasus saya ini adalah sistem penggajian karyawan pemuat sawit pada perkebunan kelapa sawit, kawan-kawan. Jadi kalau kita bilang perkebunan kelapa sawit itu sudah tidak asing lagi, itu yang namanya pemuat kelapa sawit. Ngomongin pemuat kelapa sawit, ini biasanya penggajian pemuat kelapa sawit ini itu hitungannya per ton ya, kan. Ada yang 25.000 per ton, ada yang 30.000 per ton, ya bahkan ada yang lebih, itu tergantung dari tempatnya. Nah, tapi di sini sering terjadi kekeliruan, kawan-kawan, seperti yang seorang pemuat ini mungkin memuat total yang dimuat itu 5 ton, tapi mungkin ada kekeliruan data, mungkin dari toke sawitnya itu mungkin tertulis 4 ton atau kadang lebih jadi 6 ton. Jadi ini terkadang merugikan salah satu pihak, kawan-kawan. Jadi di sini saya sudah membuat solusinya, yaitu saya sudah membuat sistem yang dimana sistem ini dapat mempermudah pencatatan data karyawan, kawan-kawan. Kemudian sistem ini juga dapat menghitung gaji setiap karyawan secara otomatis. Jadi di sini tidak akan ada terjadi kekeliruan seperti yang saya katakan tadi, kawan-kawan. Kemudian juga project yang saya buat ini itu dapat menyediakan laporan penggajian yang rapi dan jelas, kawan-kawan. Jadi di sini bukan hanya mempermudah, tapi membuat laporan yang rapi dan jelas. Kemudian di sini juga dapat menghitung total pengeluaran gaji untuk semua karyawan. Wow, ini sungguh-sungguh sangat luar biasa, kawan-kawan. Nah, jadi fungsi utama program ini kita hanya memasukkan nama karyawan kita, kemudian berat kelapa sawit yang mereka timbang, dan tarif per kilonya, kawan-kawan. Jadi ini benar-benar sangat mempermudah seorang toke kelapa sawit dalam menghitung gaji karyawannya sendiri, kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan yang lain sudah penasaran seperti apa gitu program yang sudah saya buat di aplikasi DevC++ ini. Jadi langsung aja kita ke projectnya, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, jadi ini adalah project yang sudah saya buat, yaitu program penggajian karyawan pemuat sawit, kawan-kawan. Jadi saya jelaskan lagi di awal tadi. Jadi fungsi dari program ini yaitu dapat menghitung total gaji setiap karyawan, kawan-kawan. Jadi di sini tidak akan terjadi kekeliruan atau salah data lagi, kawan-kawan. Nah, kemudian juga program ini menampilkan laporan penggajian karyawan dan total pengeluaran gaji. Jadi total dari keseluruhan, semisal nih kita menggaji 5 karyawan, total pengeluaran yang kita keluarkan untuk seluruh karyawan itu juga akan ditampilkan, kawan-kawan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja jalankan programnya, kawan-kawan. Nah, oke. Nah, jadi di sini di tampilan pertama kita akan memasukkan jumlah karyawan yang akan digaji. Oke, kita bikin mungkin 4 karyawan ya, kawan-kawan. 4 karyawan. Oke. Jadi total karyawan kita yang bekerja itu ada 4 orang. Nah, ini untuk karyawan pertama, kita akan memberi nama mungkin Hendrianto ya. Hendrianto. Oke. Berat sawit yang dimuat. Oke, Hendrianto kita buat mungkin 4 ton ya. 4 ton itu berarti 4.000 kilo, kawan-kawan. 4.000 kilo. Kemudian tarif per kilo kita masuk, berarti kalau misalnya per ton itu 30.000, per kilonya 30 rupiah, kawan-kawan. Oke, 30 rupiah per kilo. Nah, karyawan kedua ini kita bikin Dani. Berat sawit yang dimuat oleh Dani kita bikin mungkin 2 ton saja ya, kawan-kawan. 2 ton yaitu 2.000 kilo.
Kemudian tarif per kilonya kita samakan seperti Hendri tadi, yaitu Rp30 per kilo. Nah, karyawan ketiga yaitu Iswandi. Nah, Iswandi ini berapa ya? Kira-kira kita bikin 6 ton saja ya kawan-kawan. 6.000 kilo. Tarif per kilonya kita sama ratakan Rp30 per kilonya. Nah, karyawan keempat kita masukkan Nanta. Nah, Nanta ini memuat mungkin kita bikin saja 8 ton ya kawan-kawan. Wow. Nah, tarif per kilonya kita samakan Rp30 per kilonya. Nah, jadi di sini setelah kita enter, ini akan menampilkan laporan penggajian karyawan dan total pengeluaran gaji kawan-kawan. Jadi total gaji yang kita keluarkan yaitu 600.000. Nah, kalian bisa lihat ini kita perbesar saja kawan-kawan. Nah, ini 600.000. Nah, di sini juga menampilkan data karyawan kawan. Jadi ini datanya itu benar-benar kompleks banget, tidak ada kekeliruan sama sekali. Seperti ini, nama karyawan pertama yaitu Hendrianto, dia memuat sawit sebanyak 4 ton dengan tarif Rp30. Ini kita sama ratakan ya, Rp30 per kilonya, berarti Rp30.000 per ton. Hendri memuat 4 ton dengan gaji Rp120.000 kawan-kawan. Kemudian di sini ada Dani 2 ton dengan gaji Rp60.000, Iswandi 6 ton dengan gaji Rp180.000, dan Nanta ini memuat 8 ton dengan gaji Rp240.000 kawan-kawan. Jadi di sini tidak akan terjadi kesalahan data atau salah pemberian gaji karena di sini sudah didata semua kawan-kawan. Dan juga untuk tokes kelapa sawit atau mandor yang kita sebut, mereka dapat mengetahui total pengeluaran untuk seluruh gaji karyawannya kawan-kawan. Ya, mungkin hanya ini saja ya project yang saya buat, ya project kecil lah kalau kita bilang. Jadi cukup sekian dulu video saya pada kali ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya, dan terima kasih kepada dosen pengampu saya itu Bapak Kiki Yasdomi, karena Bapak telah meluangkan waktu untuk menonton video saya ini Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.